Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Menjadi orang yang soleh bukanlah satu pilihan tetapi satu keharusan. Ketika kita tidak menjadi orang yang soleh, maka pasti kita akan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Sebaliknya, jika kita menjadi orang yang soleh, maka insya Allah kita akan jauh dari neraka dan dekat dengan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh, maka tempatnya adalah di dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Berkaitan dengan soleh atau tidak solehnya seseorang, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan di dalam makalahnya yang sangat populer. Beliau mengatakan, laula khamsa hisalin lasoran nasu kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 perkara, niscaya seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya ada 5 perkara, yang mana kalau 5 perkara ini ada di dalam diri kita, maka kita akan sulit atau susah menjadi orang-orang yang soleh. Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yang membuat kita susah menjadi orang yang soleh adalah al-qana'atu bil jahli. Terima dengan kebodohan, puas dengan kebodohan. Kita sadar bahwa diri kita ini bukan termasuk orang yang pintar, tapi kesadaran kita belum mampu membuat kita bergerak untuk rajin belajar sehingga kita bisa menjadi orang yang pintar. Contoh yang lain, misalnya kita sadar betul bahwa kita belum bisa membaca Al-Quran, tetapi kesadaran kita belum mampu membuat kita bergerak untuk rajin belajar membaca Al-Quran, sehingga kita tidak disebut lagi sebagai orang Islam yang tidak mampu membaca kitab sucinya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini termasuk orang yang bodoh, maka kita harus mengupayakan berubah supaya diri kita ini tidak lagi menjadi orang yang bodoh. Solusinya adalah kita rajin belajar. Kemudian kita harus rajin datang ke majelis ta'lim untuk menuntut ilmu, untuk belajar kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, seorang kiai, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh. Lalu yang kedua, yang menyebabkan kita sulit menjadi orang yang soleh adalah al-hirsu ala dunya. Rakus dengan dunia, tamak dengan dunia, serakah dengan dunia. Ketika kita berbicara tentang rakus dengan dunia, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Boleh, dipersilahkan. Nabi sendiri pernah mengatakan, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum. Perbaiki duniamu dan beramalah untuk kepentingan akhiratmu. Jadi konsep yang diberikan Nabi adalah konsep seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian kita pastinya pernah mendengar qaul yang sangat populer dari cucunya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beribadalah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Kemudian dengan kita mencari dunia bukan berarti kita harus melupakan akhirat. Dan yang paling unik adalah kalau kita mencari dunia, bagusnya kita manfaatkan untuk kepentingan ibadah. Membangun masjid diperlukan dunia. Dalam kata lain, ketika kita membangun masjid tentu membutuhkan uang untuk pembangunan masjid. Membangun musola, membangun majelis taklim butuh uang, butuh dunia. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, zakat, infak, sedekah, itu membutuhkan dunia, membutuhkan uang. Walaupun sedekah dengan cara apapun bisa, tetapi yang paling umum adalah bersedekah dengan menggunakan uang.
kemudian umroh, haji, semua itu butuh uang. Maka silahkan kita mencari uang sebanyak-banyaknya, silahkan kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi ingat, harus kita gunakan dunia dan uang yang kita miliki untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan akhirat kita. Yang dilarang adalah al-hirsu ala dunia, rakus dengan dunia, serakah dengan dunia. Yang dinamakan rakus itu satu kondisi di mana ketika kita memiliki sebuah keinginan, ketika kita memiliki satu hajat, kita sudah tidak memperdulikan lagi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita sudah tidak memperdulikan lagi mana yang baik dan buruk, dan kita sudah tidak memperdulikan lagi mana yang halal dan haram. Selama kita mau, selama kita ingin, maka kemauan kita dan keinginan kita ini harus tercapai bagaimanapun caranya, tanpa pernah memperdulikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tanpa pernah memperdulikan mana yang baik dan yang buruk, dan tanpa pernah memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Maka itu yang tidak boleh, al-hirsu ala dunia, rakus dengan dunia, serakah dengan dunia. Apabila sifat ini masih ada di dalam diri kita, maka kita akan sulit menjadi orang-orang yang soleh. Lalu yang ketiga, yang menyebabkan kita sulit menjadi orang yang soleh adalah wasuhu bil fadli, pelit dengan kelebihan. Apa yang menjadi kelebihan kita? Kalau memang yang menjadi kelebihan kita adalah harta, maka ingat, harta ini harus kita bagikan. Kalau memang yang menjadi kelebihan kita adalah waktu, maka waktu ini harus kita pergunakan supaya bermanfaat untuk orang lain. Apapun kelebihan kita, kita tidak boleh pelit dengan kelebihan kita. Kalau memang kita punya kelebihan di dalam harta, ingat zakatnya, ingat infaknya, ingat sodakohnya. Sodakoh secara terang-terangan boleh, sodakoh secara sembunyi-sembunyi pun boleh. Sebab kata Nabi, as-sodakotu sirri tut'aiful ghadabar rabbi, wa sodakotu alaniyati junnatu minan nar. Sodakoh secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murkanya Allah, dan sodakoh secara terang-terangan mampu menghindarkan kita dari api neraka. Dan ingat bahwa ketika kita bersodakoh, harta yang kita miliki tidak serta-merta akan habis. Justru Allah sudah mengiming-imingi kita. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Melalui ayat itu Allah memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan akan Allah ganti sebanyak 700 kali lipat. Lalu yang berikutnya, yang menyebabkan kita sulit menjadi orang yang soleh adalah wal-i'jabu bir-ra'yi. Kita ujub kepada diri kita sendiri, kita merasa bahwa diri kita ini yang paling baik, kita merasa bahwa diri kita ini yang paling mulia. Menjadi orang yang mulia itu bagus, menjadi orang yang baik itu bagus, tapi jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini yang paling mulia, kita merasa bahwa diri kita ini yang paling baik. Silahkan beribadah kepada Allah serajin-rajinnya ibadah, tetapi ingat, jangan merasa ibadah kita ini adalah ibadah yang paling hebat. Silahkan kita belajar untuk menjadi orang yang pintar, tetapi jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini yang paling pintar. Silahkan lakukan kebaikan apapun sehingga kita bisa menjadi orang yang mulia, tetapi jangan sampai kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling mulia. Jadilah orang yang mulia tanpa harus merasa bahwa diri kita ini yang paling mulia. Jadilah orang yang baik tanpa harus merasa bahwa diri kita ini adalah yang paling baik. Lalu yang kelima, yang menyebabkan kita sulit menjadi orang yang soleh adalah warriya bil amal. Sekalinya kita beramal, riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin memperoleh pengakuan dari orang lain. Ketika kita beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang dinamakan ikhlas. Tetapi ketika kita beribadah dengan niat memperoleh pujian dari orang lain, itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Apalagi kita menginginkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu ingin dilihat, ingin didengar orang lain. Contoh misalnya begini, Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu bisa memuliakan kita selaku hamba-hambanya Allah.
Kenapa? Di saat orang lain tertidur, kita justru beribadah. Di saat orang lain tertidur, justru kita sholat. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat, tidak ada satupun orang yang tahu. Dan itulah yang membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terjadi sekarang kita lihat, misalnya contoh anak-anak muda, atau barangkali ada orang tua pun yang berbuat begini. Dia selesai melaksanakan sholat tahajud, kemudian nulis status alhamdulillah selesai sholat tahajud. Nah, ini yang tidak bagus. Sholat tahajud itu bagusnya dilakukan secara rahasia, bagusnya dilakukan tanpa orang lain tahu, sehingga Allah akan memuliakan kita. Jangan sampai justru orang lain tahu, jangan sampai kita melaksanakan sholat tahajud dikarenakan kita ingin memperoleh pujian dari orang lain. Jangan sampai riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna jannata takallamat wa qalat ana haram ala kulli bakhilin wa muro. Sesungguhnya surga berbicara dan berkata, aku haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang riya. Itu sebagai sebuah pertanda bahwasanya balasan Allah kepada orang-orang yang riya sangat berat. Maka hadirin, jangan sampai ketika kita melakukan ibadah dengan niat kita ingin dipuji oleh orang lain, dengan niat kita ingin memperoleh penghargaan dari orang lain. Cukup ridho Allah yang menjadi tujuan kita dalam beribadah. Itulah tadi 5 perkara yang mana kalau 5 perkara ini ada di dalam diri kita, maka kita akan sulit menjadi orang yang soleh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terhindar dari 5 perkara ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.